Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي في الله kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas ampunannya, yang maha luas rahmatnya kepada hamba-hambanya, sehingga demikian banyaknya para hambanya bermaksiat dan demikian banyaknya juga pintu maaf, pintu ampunan Allah berikan. Demikianlah kebutuhan seorang hamba kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian besarnya kebutuhan seorang hamba untuk dimaafkan dan dihapus dosa-dosanya, demikian penting dan demikian dibutuhkannya. Sehingga tema istighfar, tema minta ampunan dari semua dosa, termasuk tema yang seharusnya seorang muslim memberikan perhatian yang besar dalam kehidupannya sehari-hari. Memberikan perhatian yang besar, yang lebih besar lagi ketika ada di zaman yang seperti ini keadaannya. Bila kita bicara kepada pelanggaran syariat, bicara kepada kemaksiatan yang dilakukan oleh kita semua sebagai anak manusia di dunia ini, perkara yang tidak perlu lagi diungkapkan dan dijelaskan dengan panjang lebar. Semua merasakan, semua melakukan, dan semua mendapatkan musibah ini, tidak terkecuali baik ustadznya, para kiainya, para ulamanya, apalagi kalangan awam dari kaum muslimin ini. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mengetahui, Al-Alimil Khabir, yang sangat mengetahui detailnya keadaan manusia, menampakkan rahmatnya yang luas kepada manusia dengan menjelaskan dalam Al-Quran dan juga menjelaskan melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya perkara istighfar ini. Akan hebatnya anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk beristighfar, untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sempurnanya rahmat Allah kepada kita semua. Ialah yang memberi kepada rezeki, memberi kehidupan kepada semuanya. Kemudian ketika kita melanggar dan tidak berbakti kepadanya, diberikan pintu maaf dan juga meminta kita untuk terus meminta maaf, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keutamaan demikian banyaknya, sehingga tidak ada lagi kata mengelak pada seorang manusia kecuali memperbanyak istighfar kepada
lagi Maha Penyayang. Ayat yang kata sebagian salaf, arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling memberikan harapan dalam Al-Quran. Dan ketika rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala didapatkan oleh seorang muslim atau kaum muslimin, maka dengan sangat mudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujannya, membasahi bumi ini, dan bisa memadamkan api yang kalau kita ukur dengan harta, berapa helikopter yang bisa menuangkan air sebanyak hujan yang turun dalam waktu 1 jam saja. Semuanya mengharapkan hujan, tapi tidak ada yang berpikir bahwa hujan itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa didapatkan dengan kemaksiatan. Demikian Rasulullah katakan, la yunalu fadlullahi bil maksiyah, dalam riwayat Ahmad ibn Hanbal dalam hadis yang panjang. Keutamaan Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa didapatkan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua agar beristighfar dan tidak putus asa kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, disertai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala janji dengan menjelaskan keutamaan dan hasil yang akan didapatkan bagi kita semua yang ingin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan akhirat nanti. Lihatlah apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, menukilkan pernyataan Nabiullah dan Rasulnya Nuh alaihi salam dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu aku sampaikan kepada kaumku, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, mintalah ampunan kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu kana ghaffara, Maha penerima ampunan. Menunjukkan di sini dengan lafaz ghaffara yang dia merupakan sighah mubalaghah, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengampuni hamba-hambanya itu, sehingga siapa yang beristighfar pasti akan Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian tidak cukup hanya mengampuni saja, juga menambah dengan keutamaan lainnya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Subhanallah. Seandainya hujan turun 1 hari saja, hutan itu yang kebakaran akan habis semua. Apinya akan padam dan asapnya akan hilang. Dan Allah janjikan, bila kita semua istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan Allah turunkan hujan yang deras dari langit. Dan tidak cukup dengan hujan saja, wa yumditkum bi amwali wa banin, dan Allah berikan lagi bantuan dengan apa? Dengan anak-anak dan harta. Allah lapangkan harta dan anak-anak kita. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan kalian kebun-kebun yang hijau, yang subur, dan juga sungai-sungai. Ayat yang mulia ini ikhwati fillah, kita lihat bagaimana pemahaman salafus saleh terhadap ayat yang mulia ini. Imam Al-Hasan Al-Basri, tabi'in masyhur rahimahullahu ta'ala, disampaikan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan,
anna rajulan syaka ilaihi ad-dadba. Ada orang yang mengadu kepada Hasan al-Basri tentang kekeringan. Faqala istaghfirillah. Beliau mengatakan kepada orang ini, istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syaka ilaihi akharu al-faqra. Yang lainnya pun ngadu kepada Imam Hasan al-Basri tentang kefakirannya. Faqala istaghfirillah. Istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syaka ilaihi akhar jafafa bustani. Ada lagi yang dia mengadu kepada Hasan al-Basri tentang kebunnya yang kering. Faqala istaghfirillah. Istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syaka ilaihi akharu adamal walad. Ada lagi yang dia itu mengadu kepada Hasan al-Basri tentang tidak punya anak. Faqala, beliau menjawab, istaghfirillah. Istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma tala alaihim hadhil ayah. Kemudian beliau menyampaikan ayat ini. Demikianlah sejak zaman dulu yang namanya ulama, yang namanya ustadz itu tempat untuk ngadu kalau apa? Susah. Ya. Kalau senang, pernah ngadu kepada ustadz? Pernah enggak? Enggak pernah. Nelpon ustadz kalau susah, pertanyaan, ya, minta petunjuk, minta apa? Nasihat. Ustadz enggak punya kerjaan, ustadz dan ustadz. Ya, demikian tugasnya. Ya, ada. Sejak zaman dulu kan. Bayangkan tidak punya anak ngadu ke ulama. Kebunnya kering ngadu ke ulama. Dan tidak ada yang pernah mengadu, Ustadz saya baru dapat uang sekian, ya, saya kasih separuhnya untuk pembangunan dakwah. Ini kejadian ada di kita. Ini baru tampak bagaimana istighfar faidahnya bagi dunia kita. Sedangkan untuk akhirat maka banyak sekali faedah istighfar dan sangat agung sekali. Dan cukuplah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah, berbahagialah orang yang mendapatkan dalam lembaran amalan solehnya istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata beliau, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah, berbahagialah orang yang mendapatkan dalam sahifahnya, dalam lembar amalan yang kita akan dapatkan nanti di alam mahsyar. Dipaparkan sahifah kita dan ternyata istighfarnya itu banyak. Dan demikianlah dalam banyak hadis Nabi SAW perintah dan juga anjuran untuk membuat kita semua berusaha memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya saya bawa satu hadis saja, ya. Hadis riwayat Anas bin Malik yang dibawakan Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan hadisnya hadis yang hasan oleh Syekh Al-Albani, hadis sebagai hadis yang hasan dalam silsilah hadis sahihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani warjautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai ibn Adam, Allah berfirman, namanya hadis qudsi. Allah berfirman, wahai ibnu Adam, sesungguhnya engkau ma da'autani wa rajautani, selama kamu itu berdoa
dan mengharapkan aku, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Aku ampuni untukmu dari semua yang kamu miliki dan aku tidak peduli. Artinya tidak mau tahu banyaknya dosa kita, Allah ampuni seluruhnya. Innahu kana ghafara. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai ibn Adam, seandainya dosa kamu itu mencapai ananas sama, penuh langit semuanya. Sepenuh apa? Langit. Ya. Kemudian kamu memohon ampunan, istighfar kepadaku, aku akan ampuni kamu. Wal ubali. Artinya tidak dihitung jumlahnya berapapun juga Allah akan ampuni hal itu. Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai ibn Adam, seandainya engkau menjumpai aku dengan sebesar dunia ini kesalahan, kemudian menjumpai aku dalam keadaan tidak berbuat syirik sama sekali, pasti aku akan menjumpai kamu dengan sebesar bumi juga ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudah mengampuni, kita susah minta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana Allah sampaikan dalam hadis qudsi ini bahwa dosa kita yang sebanyak ananas sama sahab, awan di langit. Lihat antum ketika naik pesawat terbang, bagaimana banyaknya, bagaimana besarnya awan yang ada di atas langit. Kita bayangkan dosa yang paling banyak kita miliki, ya, bila sampai sedemikian banyaknya Allah masih mengampuni bila kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara hal-hal yang juga menjadi petunjuk kepada kita bahwa Allah itu Maha Pengampun adalah banyaknya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kata maghfirah ini ada al-afu, ada al-ghafur, ada al-ghaffar. Menunjukkan bahwa perkara ampunan dosa ini perkara yang besar bagi seorang manusia. Kemudian ikhwati fillah, di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang istighfar ini, Nabi sampaikan satu istighfar yang terbaik, dinamakan Sayyidul Istighfar. Yang menampakkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat rahmat, sangat sayang kepada umatnya ini. Dan tentang pentingnya istighfar ini, saya bawakan satu ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang beliau bawakan dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, jilid yang ke-11 halaman 696. Beliau mengatakan, yukhrijul abda minal fi'lil makruhi ilal fi'lil mahbub wa minal amalin naqisi ilal amalin tami. Istighfar itu, kata beliau, mengeluarkan seorang hamba dari perbuatan yang dibenci kepada perbuatan yang dicintai, dan dari amalan yang kurang menjadi amalan yang sempurna. Wa yarfa'ul 'abda minal maqamil adna ilal a'la minhu wal akmal. Dan istighfarnya akan mengangkat seorang hamba dari kedudukan yang rendah menjadi lebih tinggi darinya dan lebih sempurna.
Fa innal 'abida lillahi wal 'arifa billahi fi kulli yawmin bal fi kulli sa'atin bal fi kulli lahzatin yasdadu 'ilman billahi wa basiratan fi dinihi wa ubudiyyatihi bi haitsu yajidu dhalika fi ta'amihi wa syarabihi wa naumihi wa yaqdatihi wa qawlihi wa fi'lihi wa yara taqsirahu fi huduri qalbihi fil maqamatil 'aliyati wa i'ta'iha haqqaha. Seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengerti Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, bahkan setiap saat, bahkan setiap lahzat, detik-detik kehidupannya, bertambah ilmunya tentang Allah, pengetahuannya dalam agama dan ubudiyahnya Allah Subhanahu wa taala, di mana yang mendapatkan itu pada makanannya, minumnya, tidurnya, bangunnya, ucapan dan perbuatannya, dan memandang taksirahu, memandang kekurangan ia dalam menghadirkan hatinya pada makom yang tinggi dan ketidakmampuan ia memberikan hak-haknya dalam hal ini. Maksud beliau, manusia itu sempurna manusia tetap tidak akan mampu sempurna, mesti punya kekurangannya. Istighfarlah yang akan membuatnya lebih sempurna. Fahuwa yahtaju ilal istighfari ana al-laili wa atrafin nahar. Maka dia membutuhkan istighfar sepanjang malam dan siang hari. Bal huwa muttarrun ilaihi daiman fil aqwal wal ahwal wal ghawaib wal masyahid. Bahkan ia muttar, artinya apa? Perkara yang sangat mendesak sekali. Satu keniscayaan, satu hal yang tidak bisa ia hindari. Ya, kebutuhannya kepada istighfar itu terus dalam perkataan, dalam keadaannya, dalam keadaan ghawaib, dia bersendirian ataupun di tempat yang ramai. Lima fihi minal masalihi wal jalbil khairat wa daf'il madarat wa talabiz ziyadati fil quwwati fil a'malil qalbiyyati wal badaniyah al yaqiniyah al imaniyah. Karena berisi dalam istighfar itu maslahat dan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan bisa mencegah madarat-madarat yang ada. Juga ada di sana keutamaan ataupun faedah talab ziyadah fil quwwah, akan muncul kekuatan dalam amalan hati, amalan badan, yaqiniyah, imaniyah. Lihat bagaimana pentingnya istighfar dalam hidup seorang muslim, karena dengan banyak istighfar ia akan semakin kuat dalam badannya dan juga dalam hatinya. Semakin kuat hatinya, semakin kuat badannya, semakin sempurna ia bisa hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW memilihkan kepada kita istighfar, yang dia adalah sayyidnya istighfar. Dalam hadis Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sayyidul istighfari ay yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Lihat, beliau katakan sayyidul istighfar. Kemudian beliau mengatakan man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla ay yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Allah Akbar. Ungkapan yang sedikit, faedah yang demikian besarnya. Siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar di siang hari
dalam keadaan yakin dengan apa? Isinya. Lalu meninggal di hari tersebut sebelum sore harinya, maka dia termasuk ahlul jannah. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar ini di malam hari, di sore hari, dalam keadaan yakin dengannya, lalu meninggal dunia sebelum subuh, sebelum pagi hari, maka dia termasuk ahlil jannah. Riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan dalam riwayat lainnya, dalam Sahih Bukhari juga disampaikan, dakhalal jannah. Pertama min ahlil jannah, yang kedua dakhalal jannah. Dan ada riwayat Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dengan lafaz illa wajabat lahul jannah, kecuali surga akan menjadi hasil ataupun akan ia dapatkan. Dan ini diucapkan ketika pagi hari habis subuh dalam zikir pagi, dan di sore hari dalam zikir sore. Oleh karena itu para ulama rahimahullahu ta'ala menjadikan hadis ini termasuk amalul yaum wal lailah, dan termasuk azkar sabah wal masa, sehingga diucapkan doa ini ketika pagi hari dan ketika sore hari. Dan keutamaannya, bila mati pada hari itu, yang ucapkan pagi hari, paginya meninggal, siangnya meninggal sampai sebelum sore hari, maka dia min ahlil jannah. Yang bicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata Allah, la yantiqu anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Dan kalau mengucapkannya di sore hari dan ia meninggal sebelum subuh, maka ia mendapatkan surga, masuk ke surga, dan wajabat lahu al jannah. Hadis yang mulia ini disampaikan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya, dalam kitab da'awat, dan memberikan judul dalam bab afdalul istighfar. Afdalul istighfar. Dan kata ulama, fiqhul Bukhari fi tarajimihi, fikihnya Imam Bukhari itu di bab-bab, di judul bab. Itu fikihnya Imam Al-Bukhari. Jadi terpahami bahwa beliau Imam Bukhari memahami inilah istighfar yang paling utama. Dan dia pun menyampaikan dalam bab yang lainnya dan memberi nama dengan judul bab ma yaqulu idza asbah. Bab apa yang diucapkan ketika pagi hari. Si menunjukkan bahwasanya Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memandang hadis ini, memandang sayyidul istighfar ini sebagai istighfar ataupun siyak istighfar, lafaz istighfar yang paling sempurna dan paling utama. Oleh karena itu, kita perlu untuk mengenal kandungan sayyidul istighfar ini, untuk melihat apakah benar ucapan Imam Al-Bukhari tersebut, apakah benar apa yang disebut para ulama rahimahullah tentang utamaan sayyidul istighfar ini, dan apakah kita bisa melihat kembali kandungannya dan keutamaannya agar kita semakin semangat untuk bisa mengamalkannya sebagaimana Nabi mengamalkannya di pagi dan sore hari.
Dan kata para ulama hadis bahwa Shaddad ibni Aus ini tidak punya hadis dalam Sahih Bukhari kecuali hadis ini. Dan yang meriwayatkan hanya Imam Bukhari. Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Ini Syekh Abdul Hasan Al-Abbad kalau sedang menyampaikan penjelasan hadis di Sunan Nasa'i dulu ketika zaman saya kuliah, senantiasa menyampaikan hal-hal yang seperti ini sebagai faedah hadithiyah bahwa hadis ini adalah hadis Shaddad ibni Aus satu dalam Sahih Bukhari. Demikian juga sebagian ahlu sunan seperti Imam Tirmidzi menyampaikan juga hadis ini dengan lafaz yang berbeda dengan mengatakan ala adullukum ala sayyidil istighfar. Maukah engkau aku tunjukkan sayyidul istighfar. Dan dalam riwayat Imam An-Nasa'i ada tambahan ucapan ta'allamu sayyidal istighfar. Pelajarilah sayyidul istighfar ini. Menunjukkan ikhwati fillah bahwa ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mempelajarinya. Dan kita ketahui setelah apa? Kita menjamak riwayat yang ada, mengumpulkan riwayat yang ada, akhirnya ada kesimpulan bahwa ternyata ada perintah ta'allamu sayyidal istighfar. Pelajarilah sayyid al-istighfar ini. Ada anjuran untuk mempelajari lafaz istighfar yang sangat agung ini. Insyaallah kita pada break Isya ini kita akan menyampaikan apa isi kandungan sayyid istighfar walaupun tidaklah panjang lebar. Semoga yang ringkas bisa berfaedah nanti insyaallah taala. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fillah, kita lanjutkan kajian kita setelah kita jeda adzan untuk melihat kembali bagaimana doa yang sangat agung ini yang telah mengumpulkan makna-makna taubat yang dikatakan sebagai lafaz istighfar yang paling utama dan paling sempurna. Nabi SAW ketika mengatakan sayyidul istighfar, ayyaqulal abdu Allahumma. Pertama kata Nabi Muhammad SAW bahwa sayyidul istighfar adalah ucapan seorang hamba Allahumma. Kalimat ini maknanya secara sepakat para ulama maknanya adalah ya Allah. Allahumma bermakna ya Allah. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wala khilafa anna lafdh Allahumma ma'nahu ya Allah. Walihada la tusta'mal illa fit talab. Tidak digunakan kecuali untuk berdoa. Tidak digunakan kata beliau Allahumma ghafurun rahim. Tapi penggunaannya apa? Allahumma ighfirli warhamni dan yang lain. Kita lihat ucapan kita dalam istighfar ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Ya Allah, engkaulah Rabbku yang tidak ada sembahan yang hak. Tidak ada sembahan yang hak kecuali
Allah Subhanahu wa taala, kecuali anta, kecuali engkau yang telah menciptakan aku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Dalam ucapan ini terkandung adanya dua tauhid, ya. Tauhid ma'rifah wal isbat dan tauhid al-iradah wat talab. Atau adalah ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Yang kedua tauhid ini, tauhid ma'rifah wal isbat dan tauhid al-iradah wat talab, ya. Yang ia ini kalau kita rinci ada tiga tauhid: tauhid uluhiyah, rububiyah, dan juga asma dan sifat, yang kita harus ketahui sebagaimana dijelaskan para ulama rahimahumullahu taala. Kita lihat di sini adanya pernyataan dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anta rabbi. Ada pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rabb. Rabb ini kandungannya adalah zat yang mengadakan, zat yang memberi rezeki dan nikmat, dan yang mengatur aktivitas kita semuanya. Sehingga dengan demikian ikhwati fillah, ada iqrar, pengakuan terhadap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita Allahumma anta rabbi, engkau adalah Rabbku. Rabb adalah apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada padanya tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat, juga ada di sana tauhid rububiyah. Artinya pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita semua, Rabb yang menciptakan kita, Rabb yang menghidupkan kita, mematikan kita, yang mengatur semua aktivitas kita. Dan juga ada kandungan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ilaha illa anta, adanya di sana tauhid apa? Uluhiyah. Sehingga pada ucapan kita Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, ada kandungan ini semuanya. Yang pertama pada Allahumma anta rabbi dan khalaqtani, ada tauhid apa? Rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Ada la ilaha illa anta dan juga wa ana abduka, ada tauhid apa? Uluhiyah. Sehingga dalam doa ini Nabi memulai doa istighfarnya dengan apa? Dengan pengakuan terhadap tauhidullah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi pokok pertama dan utama yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari. Jangan sampai tidak mengerti tauhid. Dan kita sudah mulai daurah kita dengan apa? Dengan tauhid pada sesi yang pertama, menunjukkan kita punya perhatian lebih kepada tauhid daripada yang lain-lainnya. Kemudian ada ucapan khalaqtani wa ana abduk. Ada di sini penunjukan pada masalah yang disampaikan para ulama rahimahullahu taala, yaitu bahwa tauhid rububiyah mustalzimun di tauhidil uluhiyah. Tauhid rububiyah ini mengharuskan kita untuk bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Sehingga bila seorang hamba mengakui tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pernyataan khalaqtani mengharuskan kita mengatakan an wa ana abduk.
menunjukkan kalau kita sudah mengakui bahwa Allah sebagai pencipta kita, maka kita pun harus mengakui kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tidak ada sekutu pada penciptaan, demikian juga tidak ada sekutu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mengucapkan khalaqtani wa ana abduk, artinya aku ini ya Allah engkau ciptakan, pengakuan, dan semua mengakui bahwa Allah adalah sang pencipta. Tapi pengakuan ini akan benar kalau disertai dengan tidak berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ungkapan kaum musyrikin bahwa Allah adalah penciptanya, pemberi rizkinya, tidak manfaat bila tidak ada di sana tauhid uluhiyah. Dan banyak sekali kita lihat Allah sampaikan rububiyahnya dan uluhiyah dalam banyak ayat. Di antaranya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ibadah dengan apa? Penciptaan. Juga wa ana rabbukum fa'budun. Al-Anbiya ayat 92. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menerjemahkan atau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun," dengan ucapan la taj'alu lillahi syuraka fil ibadah wa antum ta'lamuna annahu la khaliqa lakum ghairullah. Janganlah kalian jadikan Allah sekutu dalam ibadah, dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya. Terjemahannya Ibnu Abbas atas firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dengan mengatakan jangan kamu berbuat syirik kepada Allah dalam keadaan mengetahui bahwa Allah lah sang pencipta satu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci, sangat mencela orang-orang yang mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah adalah Rabbnya dia dan masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak panjang ya, karena waktu kita sangat sempit. Demikian juga ketika disampaikan oleh kita, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika. Dan aku hambamu, tapi juga apa? Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku berada pada janjimu ya Allah, dan juga perjanjian dan juga janjimu wa'ad, ya. Mastata'tu. Ulama rahimahullahu taala menyampaikan beberapa makna akan kalimat ini. Kata mereka, yuridu biqaulihi wa ana 'ala ahdika wa'dika mastata'tu ay ahadtuka wa wa'adtuka an altazima bil imani wal ibadati wal inqiyadi li amrika fa ana 'ala dzalika muqimun mastata'tu multazimun bidzalika qadra istita'ati. Ya. Ketika mengatakan kita bahwa sayalah yang membuat janji kepada engkau ya Allah, ya, akan komitmen dengan iman, ibadah dan patuh kepada perintah engkau, dan aku berbuat demikian semampuku dan komitmen dengan itu sesuai kemampuan yang aku miliki. Lihat bagaimana ada ungkapan cukup indah daripada ucapan ini, bahwa hamba itu mengakui dan harus mengakui sehebat-hebatnya dia dalam
menjalankan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dan usaha dia untuk komitmen dengan semua ajaran Allah dan Rasulnya, tetap punya kemampuan yang terbatas. Ini akan muncul jadi kita rasa tawadu, rasa rendah hati, bahwa sebetulnya kita ini tidak mampu menjadi hamba Allah yang sempurna. Kita katakan dalam banyak baca kita, iya karena berdua iya karena stain. Tapi kita katakan, kita berjanji ya Allah untuk ibadah hanya kepada Engkau, dan kami berjanji untuk tidak memohon kecuali kepada Engkau, namun ada di sana kemampuan. Mastata'tu, artinya segala kemampuan yang kami berikan, walaupun tidak bisa sempurna, sesempurna-sempurnanya kemampuan yang kita miliki. Sehingga ada di sana pengakuan ini, dan ini termasuk rahmat Allah Jalla wa Ala kepada umatnya, mengajarkan pengakuan, komitmen untuk terus beribadah kepada Allah, namun juga mengakui bahwa manusia itu punya keterbatasan. Sehingga ingat, ketika kita tahu kita punya keterbatasan, maka kita ingat orang lain punya kelebihan. Ini termasuk cara kita untuk menghilangkan sifat kibar, sifat sombong. Sayangnya waktu kita sangat sempit ya. Harusnya memang ini kajiannya 3 jam selesai insyaallah. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Mastata'tum. Adanya syarat istita'ah ini, mastata'tum, semampu kita ini, ada di sana pengakuan bahwa ia tidak mampu dan tidak akan bisa sempurna. Ya. Ini akan muncul dalam jiwa kita perasaan ingin minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang mengakui kalau dia itu lemah, tidak mampu sempurna, mesti akan punya perasaan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum misalnya ada tamu saja, walillahil mathalul a'la, ya, ada tamu saja, dan ketika antum merasa tidak punya apa-apa di rumah, minta maaf enggak? Minta maaf. Tapi kalau antum merasa sudah sempurna, maka enggak ada itu perasaan minta maaf. Dan bagaimana kita diminta untuk punya syuur, punya perasaan bahwa ketika kita mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu, mulai di sana ada pengakuan keterbatasan kita sebagai anak manusia. Sehingga orang yang punya keterbatasan mesti akan berusaha untuk minta maaf atas kekurangan yang ada. Kemudian abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Diabaikan ya. Sepakat enggak? Kita abaikan. Sepakat? Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Maknanya Pak Abu, pengakuan. Aku mengakui pada Engkau ya Allah dengan nikmat yang Engkau berikan kepada aku. Wa abu'u bi dhanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Di sini kita lihat bagaimana lafaz ini memberi pada satu pengertian adanya persaksian akan nikmat Allah kepada kita, dan juga persaksian bahwa kita punya aib
punya apa? Kekurangan dalam jiwa dan amalan kita. Persaksian bahwasanya ini adalah nikmat yang banyak yang Allah berikan akan muncul di hati kita rasa apa? Cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui demikian banyaknya nikmat Engkau kepada. Kalau kita orang yang berbudi, ya, semakin dikasih apa? Semakin jadi hamba. Artinya semakin diberi semakin muncul cinta. Itu normalnya. Kalau zaman sekarang dikasih nggak pernah cinta, itu sudah nggak normal. Manusia itu pada asalnya normal, semakin dikasih dan dikasih semakin apa? Semakin simpati, kemudian apa? Senang, kemudian mencintai. Tapi ketika fitrah rusak, ya, hati rusak, antum kasih semua yang ada di muka bumi ini diberikan, tidak akan mampu mengatakan cinta kepada yang memberinya. Demikian juga ada di sana pengetahuan ataupun ungkapan bahwasanya ia punya aib. Wa abu bidzambi. Ya. Yang ini akan menuntut kita, membawa kita untuk bisa menjadi orang yang rendah diri, yang bisa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan butuh bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap waktu. Dan kita tidak melihat Allah kecuali muhsinan, mutafaddilan. Artinya kita ucapkan abu laka bi ni'matika alayya, kita melihat Allah lah yang paha baik kepada kita semuanya. Dan jangan tanya ya ikhwati fillah tentang ini, cukuplah dengan ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sebagai bukti bagaimana super dan mahanya Allah dalam kebaikan kepada kita semua. Allah membeli dari kaum mukmin apanya? Jiwanya. Jiwanya itu ketika mendapatkannya bayar apa gratis? Gratis. Wa amwalahum, dan harta mereka pun sama. Tidak bayar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang gratis kita dapatkan, kemudian kita jual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibalas dengan apa? Dengan surganya. Bukankah ini kebaikan di atas kebaikan, atas kebaikan lagi? Sehingga seorang muslim yang mengerti ini akan muncul syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi nikmat bisa ngaji, subhanallah, ya. Cukup kita katakan ngaji di masjid mis ini, ya, mis ya. Mis itu kan salah ya, misunderstanding apa? Salah paham, ya. Masjid Imam Syafi'i ini nikmat yang sangat agung sekali. Ditambah dengan ada AC-nya, ada kipas anginnya, subhanallah, ya. Tapi siapakah yang bisa melangkahkan kakinya ke masjid ini kecuali apa? Yang punya iman kepada Allah tentang keutamaan majlis ilmu. Kemudian abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Ungkapan yang cukup indah yang Nabi ajar kepada kita semuanya untuk membuat kita semakin syukur dan semakin mengakui ketidakmampuan kita. Seorang yang sudah syukur dan tahu ia enggak mampu akan semakin butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan Abu Ubidzambi ada dua tafsiran para ulama rahimahullahu ta'ala. Yang pertama mengatakan a'tarif bidzambi bi adami qiyami bi syukri ni'matika 'alal wajhil akmal.
Aku mengakui dengan dosaku, dengan tidak mampu mensyukuri nikmat Engkau ya Allah dengan sempurna. Karena disebutkan setelah ucapan Abu ulaka bi ni'matika alayya. Artinya aku mengakui nikmat ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mengakui ketidakmampuan saya untuk mensyukurinya dengan apa? Dengan sempurna. Ini makna yang pertama. Dan ini mestinya kita subhanallah demikian keadaannya. Nikmat itu bukan karena kita, karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah contohkan dalam Al-Qur'an dua sosok, tokoh. Yang pertama namanya Sulaiman bin Daud. Kenal semua ya. Namanya kenal ya. Nabi Sulaiman bin Daud, nabi yang faham bahasa hewan, yang bisa menundukkan jin-jin ya, dan hewan sebagai tentaranya. Ia yang diperintah dan dilarang oleh beliau. Mendapatkan kerajaan la yambaghi li ahadin ya, mengucapkan apa? Hada min fadli Rabbi. Ini semua adalah anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum kita ini baru dakwahnya maju, dakwah maju karena saya. Saya ini punya jasa loh dalam dakwah. Kalau nggak ada saya, nggak kebangun di masjid ini. Banyak nggak gitu? Apalagi kalau sudah dapatkan musibah, digeser sama kawannya. Itu kurang ajar tuh. Kalau nggak ada saya, apa jadi masjid itu? Lupa dia bahwa itu semua apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hada min fadli Rabbi. Tidak pernah menisbatkan sedikit pun kepada apa? Kemampuan Nabi Sulaiman alaihi. Yang mampu demikian ikhwan fillah akan dapatkan hatinya akan senang. Sekarang jadi ketua DKM, besok ketua DKM enggak masalah. Tetap apa? Mamurkan masjid. Jangan sakit hati. Sebab itu semua adalah min fadli. Dan enggak cukup itu juga. Beliau mengatakan liyabluwani, untuk menguji aku ini semuanya, untuk menguji aku. Ashkur am. Inilah orang yang hebat, yang faham dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat yang banyak, atau punya kekayaan miliaran, punya mobil 500 buah misalnya, itu untuk menguji kita, syukur atau kufur. Punya Ferrari, syukur enggak dengan itu semuanya? Kalau hanya dipakai untuk poya-poya, untuk enggak keruan, enggak syukur. Tapi kalau dipakai untuk pengajian, masya Allah ya. Tampaknya bawa Ferrari. Ada kejadian di Yogyakarta, ibu bawa Ferrari. Tukang parkirnya enggak berani nyegah mobil tersebut. Ini salah, cegah. Ya, masuk parkiran yang bukan miliknya umum. Enggak berani nyegah apa? Karena Ferrari yang masuk. Ini manusia zaman sekarang. Yang kedua namanya Qarun. Yang hartanya enggak banyak sebetulnya, tapi jadi perumpamaan, ketemu harta terpendam di Banjarmasin, apa namanya? Harta? Padahal bukan. Jadi Mesir. Jadi di Mesir. Ketika dapat nikmat mengatakan inna ma'utituhu an ilmin indi. Langsung saya yang punya hebat. Apa hasilnya? Sulaiman kekal sampai enggak tanya, wahai Sulaiman, kalau kamu mati siapa pengganti kamu? Enggak butuh putra mahkota, bahkan matinya pun enggak ada yang tahu, sampai dimakanlah tongkatnya oleh serangga rayap, baru jatuh. Jin aja enggak tahu kalau dia sudah mati duluan. Enggak ada yang ganggu, enggak ada yang demo, enggak ada yang iya, konspirasi dan sebagainya, enggak ada. Sempurna nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, Qarun habis bersama orangnya, tidak tahu di mana ujungnya. Ada yang tahu kuburannya Qarun? Tidak tahu. Demikianlah adanya pengakuan wa abu bidzambi. Yang kedua mengatakan bahwa abu bidzambi adalah pengetahuan dan juga pengakuan bahwa akan terjadi dosa padanya. Ai abu bidzambi wa bima'siyati. Dan pengakuan kita bahwasanya kita mesti kena apa? Maksiat. Lihat bagaimana merendahkan dirinya seorang hamba kepada Allah, mengakui dosa sebelum berdosa. Sehingga kalau ada seorang muslim kok sombong, mengatakan aku, kayak Khairul Anwar ya, ada siapa? Aku, ya. Dikit-dikit, itu keliru, ya, keliru. Karena manusia itu harusnya sebelum dia berbuat sesuatu, dia sudah merasa bahwa resiko bermaksiat, sehingga istighfarnya apa? Kenceng. Dan pengakuan ia berdosa adalah awal jalan menuju tobat. Innamat tobat an-nadam, kata Nabi Muhammad SAW. Tobat itu adalah penyesalan. Jadi kalau seorang dari awal tidak pernah merasa dia itu tidak mampu dan pasti berdosa, maka dia susah untuk bertobat. Merasa dia adalah salafi sejati. Yang lainnya sejati enggak salafi. Subhanallah, ya. Salafi kayak pabriknya. Ada yang bisa absensi. Fulan bukan salafi, fulan bukan. Tanpa melihat iltizamnya ia kepada kitab dan sunnah, komitmen dia kepada Quran dan sunnah. Dan kedua makna ternyata ikhwan fillah ada pada abu'u bidzambi, artinya dia adalah ikhtilaf tanawwu variatif, ya. Semuanya ada pada wa abu'u bidzambi tersebut, sehingga ini menunjukkan bahwa inilah intisari apa daripada hadis ini, bahwa kita ini terlalu banyak Allah ngasih apa nikmat kepada kita, dan kita terlalu banyak tidak mampu mensyukurinya sehingga berdosa. Sehingga apa? Berdosa dan merasa berdosa, sehingga akhirnya Allah sampaikan setelahnya dalam hadis qudsi ini, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ketika ana wa abu laka bi ni'matika wa abu bi dzambi faghfirli. Jadi kalau sudah mengakui dosanya ada faghfirli, segera minta apa? Ampunan. Jangan sudah tahu berdosa ditunda, besoklah taubatnya lah, lusalah, ya, besoklah, ya, kapan lagi, ya enggak? Nanti kalau sudah tua baru saya taubat. Masih muda, masih apa? Belum mau taubat. Ketika sudah mengetahui bahwa ia pasti berdosa, segera faghfirli, segeralah untuk bertaubat. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada faedah yang cukup agung dari sini, bahwasanya manusia itu setiap harinya mesti mendapatkan apa? Dua perkara. Pertama, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ia butuh untuk bersyukur, atau dosa yang ia lakukan karena ketidakmampuannya, karena kekurangannya, dan ia butuh apa? Istighfar.
Dan hadis ini mengumpulkan dua hal itu. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan inni usbihu baina ni'matin wa dzambin fa uridu an uhditsa lin ni'mati syukran wa lidzambi istighfaran. Disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam Jami' Rasail dan Bukhari dalam Tariq Hijratain. Aku di pagi hari itu antara nikmat dan dosa. Aku ingin untuk memberikan syukur untuk nikmat tersebut dan istighfar terhadap dosa. Makanya salaf itu subhanallah akhlaknya mulia dan tidak ada yang sombong-sombong. Sebab dia setiap harinya mikirnya apa? Nikmat sama dosa. Nikmat dosa, nikmat dosa. Syukur apa? Sehingga mereka menjadi orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal abda idza ataraha bi dzambihi thumma taballahu alaihi. Seorang hamba jika mengakui dosanya kemudian taubat, Allah menerima taubatnya tersebut. Faghfirli. Setelah mengakui dosanya langsung apa? Faghfirli. Artinya hamba itu kalau sudah mengakui ia telah berbuat dosa, kemudian bertobat, Allah akan menerima taubat tersebut. Dan Nabi tutup Sayyidul Istighfar ini dengan pernyataan fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguhnya tidaklah ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengakuan bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa. Dan hanya Allah yang bisa menerima taubat dari hamba-hambanya. Oleh karena itu, seorang hamba akan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam taubat istighfarnya atas semua dosanya. Tidak usah lapor ke ustadznya. Ustadz lapor saya berdosa. Tidak perlu. Nanti kata saya gampang, bayar 10 juta terus dimaafkan. Lihat ini, Nabi tutup dengan apa? Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Perintah kita untuk langsung direct, langsung hadap Allah Subhanahu wa ta'ala bertaubat. Enggak usah kemana-mana, langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa itu ikhwati fillah pada asalnya jangan dibongkar dan dibuka ke mana-mana. Tutup antara kita dengan yang maha kuasa. Subhanallah, indah banget ya, lafaz Said Istighfar ini. Makanya ya ikhwan fillah, tidak ada lafaz doa yang paling hebat melebihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya orang nggak puas kalau nggak panjang doanya, nggak puas. Makanya ada istilah semakin panjang doanya semakin apa? Tebal amplopnya. Iya. Semakin panjang doanya, ya, semakin apa? Tebal. Nanti jangan lagi mau murah kok panjang doanya. Lihat bagaimana Allah dan Rasul yang ngajar bahwa namanya ampunan itu hanya Allah yang bisa ngampuni. Maka wahai hamba-hambaku, wahai manusia, wahai kaum muslimin, kalau ingin tobat berdua sama Allah aja. Enggak usah curhat sama ustaz, enggak usah curhat sama ustaz. Ustaz jadi bahan curhat. Enggak perlu. Semua dosa antum, ya enggak. Kalau yakin dosa, ya enggak, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau masih ragu, dosa enggak, tanya Ustaz, kalau begini dosa enggak Ustaz? Oh dosa, diam, sudah jangan ngomong kan? Ke Ustaz saya begini jangan. Nanti ngomong sama Allah, ya Allah saya hambamu yang penuh dosa, ampunilah. Berdua sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tanpa adanya iftiqar, rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di sana keyakinan bahwa hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Al-Imran ayat 130. Banyak faedah di sini. Sayangnya waktunya sudah tinggal berapa menit lagi? 3 menit lagi. 3 menit lagi. Saya sampaikan saja di sini masalah saja. Ya. Karena teman-teman kalau sudah ngomong masalah senang. Ya. Senang apa? Senang masalah. Ya. Senang apa? Masalah. Ya. Buktinya banyak yang tanya. Senang apa? Masalah. Ya. Makanya mudah-mudahan nanti gak ada yang tanya, biar saya enak. Ada masalah adanya tauhid dan istighfar. Tauhid dan apa? Istighfar. Dalam hadis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan doa yang menyatukan antara tauhid dan istighfar. Dan ini ternyata bukan hanya pada hadis ini, banyak juga pada ayat-ayat yang lainnya. Ya. Contohnya surat Muhammad ayat 19 yang antum banyak hafal. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Tauhid, fa'lam annahu la ilaha illallah, kemudian apa? Wastaghfir lidzambik. Juga kalau kita lihat ucapannya Dzinnun, Nabi Yunus alaihissalam ketika ada di perutnya ikan hiu. Wa nada fi dzulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Mana istighfarnya? Inni kuntu minadh dhalimin adalah bentuk apa? Istighfar. Inni kuntu minadh dhalimin. Sebelumnya apa? La ilaha illa anta subhanak, tauhid. Inni kuntu minadh dhalimin. Demikian juga dalam surat Fussilat ayat 6, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Banyak sekali apa? Nas tentang hal ini. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mudah-mudahan jadi penutup pada majlis kita ucapan beliau ini dalam kitabnya Majmu' Fatawa juz yang ke-11 halaman 696 sampai 697. Fasyahadatu an la ilaha illallah bisidqin wa yaqinin tudhhibus syirka kullahu diqqahu wa jallahu khata'ahu wa amdahu awwalahu wa akhirahu sirrahu wa alaniyatahu. Syahadat la ilaha illallah dengan benar dan yakin akan menghapus semua kesyirikan, yang kecil, yang besar, yang tidak sengaja, yang disengaja, awal sampai akhir, yang tersembunyi dan yang jelas, semuanya hapus dengan la ilaha illallah. Maka orang musyriknya musyrik Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal, kurang enggak musyriknya? Dengan la ilaha illallah hapus semuanya.
hapus semua. Wa ta'ti ala jami' sifatihi wa khafayahu wa daqaiqahu. Dan akan datang dengan semua sifat-sifatnya, dengan semua rahasia-rahasianya dan detail-detailnya. Wal istighfaru yamhu ma baqiya min atharatihi. Dan istighfar menghapus yang tersisa dari kesalahan-kesalahan orang tersebut. Wa yamhu dzamba alladhi huwa min syu'abis syirki. Dan menghapus dosa yang menjadi cabang-cabangnya apa? Kesyirikan. Dosa ini akan ada cabang apa? Kesyirikan. Sebab orang yang tauhidnya sempurna tidak mungkin berbuat apa? Dosa. Kemudian fa inna dzunuba kullaha min syu'abis syirki. Sungguhnya dosa itu semuanya termasuk cabang-cabangnya kesyirikan. Fa tauhidu yudhibu asla syirki. Tauhid menghapus pokok kesyirikan. Wal istighfar yamhu furu'ahu. Dan istighfar menghapus cabang-cabang syirik tersebut. Fa ablaghu tsana qaul la ilaha illallah wa ablaghu du'a qaul astaghfirullah. Pujian yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan doa yang paling tinggi adalah apa? Ucapan astagfirullah. Demikian ikhwan fillah, waktu membatasi kita, dan mudah-mudahan tidak lebih daripada yang sudah ditentukan panitia jam 8:15. Demikian, moga bermanfaat. Kita sampaikan sedikit daripada kandungan Sayyidul Istighfar ini, dan bila ingin lebih panjang lebar lagi bisa melihat kepada buku Syarah Sayyidul Istighfar karya Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, yang merupakan buku yang cukup bagus yang pernah saya baca tentang Sayyid Al-Istighfar ini. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan yang cukup banyak ada di sini. Pertanyaannya adalah, bolehkah membaca Sayyidul Istighfar selain waktu pagi dan sore? Misal membacanya di siang hari setelah salat zuhur atau malam hari. Sayyidul Istighfar ini yang ada keutamaan masuk surga dibaca kapan? Pagi dan sore hari. Tapi kalau ia kita jadikan sebagai bentuk wirid, bentuk kita istighfar, tidak mengapa di semua waktu, karena dia memang Sayyidul Istighfar. Dan karena istighfar itu waktunya tak terbatas, setiap waktu, maka kita gunakan yang afdalu lafzu istighfar adalah Sayyidul Istighfar. Boleh digunakan di lain waktu. Dan waktu yang paling mulia dalam istighfar, ada waktu yang lebih mulia adalah ketika menjelang subuh. Sehingga Allah memuji orang yang istighfar di waktu menjelang subuh. Wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina bil ashar. Wallahu alam bissawab. Ustaz, apakah ciri-ciri dosa atau kesalahan kita yang dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya ada di hati kita masing-masing. Sebab kalau kita memenuhi syarat-syarat istighfar dan ikhlas, maka akan terasa di hati kita. Dengan dalil bahwa Nabi mengatakan orang berbuat dosa akan mengotori hati dengan bintik-bintik sampai hitam semua, sampai kayak wajan yang
tengkurap, hitam semua, gosong semua, sampai mengeras dan jadi apa? Batu bal asyaddu minal hajar. Dan kalau kita beramal soleh, kita bertobat, beristighfar, maka dihapus tuh bidik-bidik itu. Dihapus sampai apa? Putih kayak cermin. Cermin itu kan antum lihatnya terkena kotoran gampang ngapusnya. Cerminnya gampang apa? Hapusnya. Ya, kalau spon antum kasih tinta sudah nggak bisa dihapus kembali. Maka jadilah hati kayak cermin tersebut. Apakah berilmu dulu menyertai zikir? Jawabannya ilmu adalah zikir. Ilmu adalah zikir. Dan afdalu zikir adalah Al-Quran. Afdalu zikir adalah apa? Al-Quran. Dan Al-Quran isinya apa? Ilmu. Karena Al-Quran itu kita baca untuk apa? Liyadabbaru ayati, untuk mengerti isi kandungannya. Dan ilmu itu adalah kandungan apa? Al-Quran. Apa kita ada merasa berdosa baru minta ampunan dengan istighfar? Jawabannya, ya, jawabannya itu boleh kita demikian. Tetapi yang terbaik kita apa? Senantiasa beristighfar, karena kita tidak tahu kadang-kadang berbuat dosa yang kita tidak ketahui atau tidak kita sadari. Timbang sampai sepekan baru sadar, enakan apa? Istighfar sebelum ada tindakan apa? Preventif yang ada. Dan yakin ikhwan fillah bahwa antum setiap harinya masih ada dosa, ada apa? Nikmat. Itu ada terus dua itu. Ya. Dan kita diminta untuk apa? Syukur terus dan apa? Istighfar terus. Nabi sampai dikisahkan istighfarnya berapa? Ratusan kali dalam hal ini. Apa hakikat zikir? Az-zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya mengingat Allah itu bukan harus nyebut Allah saja. Ketika kita itu melihat misalnya keajaiban dunia ini, kita rihlah misalnya, ya, rihlah ya, melihat sungai Martapura misalnya, ya, dengan warna yang kehijau-hijauan tersebut. Kemudian ingat dengan sang penciptanya, sang penciptanya, sudah zikir, dan menumbuhkan pada jiwa kita keagungan Allah adalah apa? Zikir. Jadi tidak mesti harus zikir itu membaca misalnya ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah sampai apa? 1000 kali. Subhanallah. Ya. Gak mesti begitu. Dan juga kita lihat apa gunanya asma Allah itu. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama Allah yang husna, fad'uuhu biha. Fad'u berdoa, panggil Allah apa? Dengan nama-nama tersebut. Kalau antum manggil orang itu enaknya sekali atau 1000 kali? Sekali ya. Nah, kalau antum saya panggil misalnya Ustaz Ahmad Zainuddin, ya, Ustaz Ahmad, Ustaz Ahmad, Ustaz Ahmad, Ustaz Ahmad, Ustaz Ahmad, Ustaz Ahmad. Hah? Ikhwan ingat bahwa semua yang tidak ada syariatnya mesti aneh. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Cukup antum cukupkan dengan Quran dan sunnah yang sahihah, antum dapatkan semuanya mustaqim. Semuanya apa?
mustaqim, semuanya lurus, nggak ada yang macam-macam. Yang macam-macam nggak ada. Makanya semakin dekat dengan Quran dan Sunnah, semakin sehat orang akalnya. Semakin jauh semakin apa? Semakin sakit akalnya. Bagaimana cara beristighfar untuk orang tua yang sudah meninggal? Jawabannya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu anhu, atau Rabbana Rabbana, sudah didahului sama teman-teman, saya nggak jadi ngomong lah. Artinya bahwa banyak sekali doa. Atau ngomong ya Allah ampuni orang tua saya. Apa dalilnya bahwa itu sampai bermanfaat ketika antum sholat jenazah? Apa yang antum baca? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu. Menunjukkan bahwa istighfar itu berguna bagi sang mayit, baik sebelum dikubur atau setelah dikuburkannya. Ini caranya kita istighfar untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Apabila kita berzikir pagi atau pekan hanya membaca salah satunya saja, apakah sudah termasuk berzikir? Jawabannya sudah termasuk. Semakin banyak semakin sempurna. Semakin apa? Sempurna. Maksudnya banyaknya sesuai dengan apa? Contoh Nabi SAW, bukan banyak hitungan kita. Semakin lengkap yang Nabi amalkan, kita amalkan semakin apa? Semakin sempurna. Karena tidak ada orang yang berzikir lebih sempurna daripada Nabi SAW. Tidak ada satu orang pun yang lebih sempurna zikirnya melebihi Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita ingin sempurna, contohlah semua amalan Nabi dalam berzikir, itu sempurna. Yang selebihnya antum dapatkan, antum lebihkan, yang lainnya kurang. Paham ya? Jadi antum tambahi yang harusnya ada malah tidak ada. Karena Nabi sudah maksimal nyontohkan yang maksimal. Atau antum mungkin semangat satu malam ini, besoknya sudah enggak bisa lagi mengamalkannya. Wala tusaddu illa ghalabahu. Tidak ada orang yang tersedut berlebihan dalam agama, tidak apa? Akan kalah dia. Akan kalah. Begitu kaidahnya. Semua yang tersedut, yang terlalu keras, tidak sesuai dengan dalil Quran Sunnah, nanti kalah sendiri. Nanti apa? Kalah sendiri. Abdullah bin Amr bin Al-As semangat puasa sampai kalau boleh apa? Tiap hari puasa. Nabi larang. Cukup hari ini puasa, besok apa? Berbuka dengan Zamud Daud. Kuat enggak sampai akhirnya? Enggak kuat. Makanya kita itu jangan nyari yang susah. Nyari apa? Yang mudah, ada contohnya, nanti istiqomah sampai matinya. Nanti dalam pembahasan fikih ada namanya apakah taisir termasuk dalam maqasid syariah, ya, dan bagaimana kita tidak sampaikan di majlis kita ini. Kalau kita banyak berbuat dosa pada masa lalu, alhamdulillah kalau sudah merasa. Sebab merasa dosa sudah apa? Awal taubat. Yang bahaya apa? Tidak merasa berdosa. Itu celaka 12. 13 ya? Saya 12 saja Pak. Menyisihi feng shui. Celaka apa? 12, bukan 13. Itu yang bahaya. Dan sekarang bertobat, alhamdulillah, ya. Apakah minta ampunnya setiap waktu sampai akhir hayat kita? Jawabannya apa? Iya. Karena kita pun demikian, setiap waktu juga apa? Beresiko maksiat. Tapi ingat, jangan kemudian antum berlebihan. Hari ini istighfarnya puluhan ribu, besok cuma 2 kali istighfar.
Ahabul a'mal ilallah apa? Ad-duwamuha wa in. Antum kalau bisa istighfar satu hari mi'ah 100 kali aja, rutin, ya enggak? Itu sudah fadlullahi yu'tihi mayasa di zaman sekarang ini. Ya. Lain zaman dulu, zaman sekarang ini subhanallah kita sangat susah untuk beristighfar karena terlalu banyak yang buat kita lalai. Apa maksud dari perjanjian dalam Sayyidul Istighfar ini dan bagaimana bentuk perjanjiannya? Dalam Al-Qur'an ya, qala alastu birabbikum qalu bala syahidna. Artinya manusia itu secara fitrahnya sejak awal di kandungan ibunya sudah punya perjanjian dengan Allah bahwa Allah sebagai Rabbnya mereka. Dan ketika kita sudah berjanji sebagai hambanya Allah, apa yang kita kerjakan? Ya patuh kepada perintah Allah. Jadi kalau antum lihat, misalnya antum mungkin kebayang ya, kalau dulu zaman dulu ada budak, begitu ngomong saya budaknya kamu, artinya apa? Sami'na wa ata'na. Tidak ada kata membantah. Saya akan patuhi semua perintah engkau dan tidak akan maksiat kepada. Itu perjanjian setiap anak manusia. Ketika Allah katakan alastu birabbikum qalu bala syahidna, menunjukkan bahwa manusia pada hakikatnya lahir sudah punya perjanjian menjadi hamba Allah. Dan kalau hamba Allah itu apa konsekuensinya? Jangan dikira saya berjanji akan sholat, enggak. Ya. Langsung mengatakan saya adalah hambamu ya Allah. Namanya hamba itu kalau ia bantah terus setiap hari, apa namanya? Hamba durhaka, kan gitu. Kalau antum punya karyawan aja tiap hari bantah tempat satu, paham ya? Itu karyawan bukan apa? Budak. Kalau budak, tapi Allah Maha Kuasa, Maha memberi rahmat, sangat luas rahmat sehingga apa? Sehingga bagaimana cara beristighfar dengan benar? Dengan tadi Sayyidul Istighfar dan faham maknanya, yakin maknanya. Gampang jawabannya. Apakah dengan mengucapkan saja tidak cukup? Ya enggak cukup. Yang omongnya astagfirullah artinya apa? Maksiat. Enggak bisa. Ketika mengucapkan astagfirullah apa? Ingat saya minta apa? Ampun. Kalau dia istighfar tapi di benaknya itu bukan istighfar, mana yang diterima? Yang di hatinya. Yang di hati. Walaupun kata para ulama rahimahullahu taala istighfar di lisan aja berfaedah. Dan istighfar dengan hati aja juga berfaedah. Mana lebih baik? Dengan hati lebih baik. Tetapi akan sempurna bila apa? Bergabung istighfar dengan lisan dan apa dengan hati. Jadi kalau antum misalnya astagfirullah enggak paham enggak masalah, mending masih apa? Falyaqul khairan au yasmut. Timbang ngomong enggak keruan apa? Enakan apa? Istighfar. Walaupun antum enggak ada niat untuk minta maaf. Karena ucapan astagfirullah itu apa? Bagus. Paham saya? Bahwa kita mengucapkan istighfar hanya lisan aja tanpa ada hatinya apa? Hatinya mungkin nyanyi, yang lainnya ini istighfar keluarin misalnya. Itu masih faedah. Minimal falyaqul khairan. Tambah hatinya ikut mengerti ucapannya, tambah bagus lagi, tambah sempurna lagi. Jadi jangan mengatakan Ustaz kalau gitu nggak usah ngomong lah, istighfar lah. Enggak, tetap ucap istighfar kita. Karena itu minimal falyaqul khairan, ucapan yang baik.
Apakah sayyidul istighfar hanya diucapkan pada saat salat fardu? Ini yang keliru. Salat fardu enggak baca ini, baca apa? Zikir-zikir salat. Ya. Kalau lagi ruku apa? Subhana rabbiyal azim. Jangan lagi ruku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya. Jadi ini maksudnya bahwa ia diucapkan setelah apa? Salat subuh, ya. Setelah salat apa? Asar, sebagai zikir pagi dan sore. Boleh enggak baca diucapkan ketika jaga dagangan? Siapa yang larang? Boleh, ya, karena dia istighfar. Ustaz, gimana kok enggak paham maknanya? Alhamdulillah, falyaqul khairan, ya, timbang dusta, ya, ini dagangan ini harganya sekian saya beli padahal enggak. Enak kan baca ini. Ustaz, cukupkah istighfar kita dengan mengamalkan zikir pagi, petang serta melafalkan kalimat istighfar 100 kali sehari untuk mendapatkan ampunan Allah? Sementara zikir pagi petang kadang hanya mengalir begitu saja karena sulit menghancurkan hati. Mohon petunjuknya. Jawabannya harus ada bahasa mukinan bihi. Mukin apa? Biha, untuk dapatkan keutamaan sayyidul istighfar. Mangqalaha mukinan biha. Artinya ada, harus yakin. Dan tidak mungkin yakin tanpa apa? Paham maknanya. Makanya Nabi ta'allamu sayyidal istighfar. Karena memang kita pelajari agar paham maknanya, agar mantap dari kita maknanya, dan kita mengucapkan tergambarkan tauhid dan istighfar dalam sayyidul istighfar. Kalau tidak, maka mudah-mudahan dapatkan pahala dari ucapan tersebut dan zikirnya berfaedah. Ya, berfaedah. Masih ada waktu kurang lebih 6 menit ya. Betul ya? Mudah-mudahan jam saya akur sama jam sini. Ustadz, bagaimana cara kita biar kita istiqomah ngaji, belajar sesuai Quran dan Sunnah? Jawabannya yang pertama, ikhwati fillah, tidak ada keistiqomahan tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kali kita itu langsung vertikal ke atas dalam semua masalah. Kena musibah, ingat sama hak kuasa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena nikmat, ingat sama Allah Subhanahu wa taala langsung. Kena masalah, jangan pusing dulu. Ya, tapi apa? Ingat, ini semua takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Qadarallahu wa ma syaa. Wallahi khanfillah. Kalau kita ini setiap ada apapun juga ingat sama hak kuasa dan takdirnya, hidupnya bahagia. Istiqomah kita semua. Sehingga kemudian yang kedua, merasakan bahwa nikmat ngaji itu semata-mata adalah dari siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak bangga, saya sudah ngaji 10 tahun. Kamu baru bulanan ngajinya. Belum tentu yang 10 tahun apa lebih pintar daripada yang sekian bulan, belum tentu. Yang berikutnya, ikhwan fillah, senantiasa mengingat keutamaan majlis. Artinya hadirnya saja sudah ada pahalanya. Plus tambah paham, tambah pahalanya. Plus bisa ngamalkan, tambah pahalanya. Sehingga jangan kemudian ada ngomong, capeklah, timbang saya ngaji ngantuk, enakan di rumah. Setan yang godain. Di rumah bukan ngantuk, nonton TV.
Apalagi kalau udah ada apa? Real Madrid sama apa? Barcelona, sudah habis dunia. Nyiapkan kopi, nyiapkan apa? Teh, nyiapkan apa? Segala-gala. Kalau mau ngaji, kalau ngantuk bawa kopi ke pengajian boleh nggak? Boleh. Apa ada larangan di Masjid Imam Syafi'i ini? Dilarang bawa kopi ini. Ada. Bawa kopi, tapi jangan sedikit, yang banyak sekalian, minum bagi-bagi semua. Sedekah fisabilillah insyaallah taala. Ada yang ngantuk kasih kopi. Ya. Enak. Jadi pokoknya jangan sampai punya gambaran lebih baik di rumah daripada apa? Mengaji. Karena kita itu akan sudah di rumah itu, saya tanya sama antum semua, berapa sanggup baca buku kalau di rumah? Enggak ada yang jawab mesti. Jadi demikian. Yang berikutnya lagi ikhwati fillah, mencari teman yang baik, yang mau negur, akhi ngaji yuk. Sebab yang namanya sahib apa? Sahib. Teman itu narik kamu. Dan dalam tarbiyah kita itu diminta orang tua untuk menjaga temannya anak-anaknya. Anak antum khususnya sudah masuk usia sekolah 6-7 tahun, orang tua sudah harus menjaga teman-temannya. Siapa teman anak saya ini? Dan supaya ia punya pemahaman yang benar, teman-teman yang baik, sejak dini diajarkan yang benar-benar, yang bagus-bagus, sehingga ia punya ruh jundun mujannadah. Ketika jiwa ruh sudah bagus, dia tidak suka dengan yang tidak bagus. Orang tua jagani ini. Bila punya kawan yang tidak baik, orang tua harusnya bisa membina kawannya di baik. Sebab kawannya ini apa? Mempengaruhi anak kita. Dan salah bila antum ada kawannya kok antum usir, gak boleh ke rumah antum, atau antum biarkan anak antum bebas bersama kawan-kawannya. Antum bina kawan-kawannya, nanti anak antum akan terbina dengan sendirinya. Karena sahib, apalagi pada usia 6-15 tahun, usia yang paling rentan untuk kebawa oleh kawan-kawannya. Kalau usia 6-15 tahun sudah kebawa kawannya, maka usia 15 sampai ke depannya jangan berharap antum bisa santai dan senyum lebar. Harus punya apa? Punya upaya untuk punya waktu banyak memperbaiki anak kita tersebut. Oleh karena itu Hanifillah, yang masih punya anak kecil, anak bayi, mulai tanamkan akhlak yang mulia pada anak-anak kecil tersebut, biar nanti ia tidak mau berkawan kecuali yang punya seperti dia. Dan kita jaga, tinggal apa? Menjaga jangan sampai bibit yang sudah tumbuh ini dimakan oleh hama. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak yang lainnya. Ini cukup untuk antum amalkan, insyaallah akan istiqomah dalam mengaji dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiat untuk mengembalikan giat dalam ibadah, zikir dan baca Al-Qur'an kembali? Sepertinya saya dikejar dan disibukkan pekerjaan rumah tangga dan gadget. Untuk ibu-ibu, buang gadgetnya. Ya. Cukup bisa nelpon dan SMS. Udah, jangan lebih. Sebab enggak banyak manfaatnya juga. Di dapur main HP, meledak napi. Jadi ibu-ibu yang sibuk di rumah tangganya, jangan pakai HP. Suaminya yang salah kalau ngasih HP Android kayak ini. Kasih Nokia yang kalau dipencet keluarnya apa?
Ya, iya. Ustadz untuk ngaji, ya enggak? Silahkan ngaji, beli parabola, setelkan roja, Insan TV, tapi jangan ada gambarnya. Nanti insya Allah tidak sibuk dengan apa? Bukan pekerjaannya. Saya sudah nyoba dan berhasil. Ya. Rumah saya ada dikasih sama roja dikasih parabola gratis, gratis. Nggak diambil, sayang, diambil resiko. Maka saya terima, tapi saya tidak beli monitor, beli apa? Speaker aktif aja. Jadi iklannya Roja TV, nggak ada TV-nya, iklannya aja di rumah. Anak-anak saya ngomong, Bi, nggak seru Bi, nggak ada gambarnya. Saya jawab, nanti kalau ada gambarnya, ibu kamu masaknya gosong. Saya ngomong dengan bahasa apa? Mereka. Bayangkan nanti kalau ibu lagi masak, lihat TV, ya enggak, Roja ceria misalnya, ya enggak, itu lupa kalau ada masakannya. Lalu kalau gosong, mau makan yang gosong. Alhamdulillah istiqomah, sampai hari ini belum ada gambarnya. Saya maksud saya, kita ini sekarang bisa istiqomah nih, belum tentu besok, enggak. Nanti bisa digoda oleh syaitan, nanti ada gambarnya. Sudah Pak, kecil aja TV-nya lah, 10 in awalnya. Setelah itu buat yang 10 in hitam putih misalnya. Ngomong lagi, kok itu isinya kok biji-biji semua ya, enggak jelas gambar. Ganti yang apa? Berwarna. Sampai akhirnya buat yang 50 inci di rumah. Sudah, enggak jadi bekerja, enggak jadi yang lainnya, nonton aja gitu. Kebetulan anaknya enggak pintar. Kalau pintar derset apa? Itunya. Akhirnya yang keluar apa? Film karton. Bagus kartonnya, Islami. Pertama, besok lama-lama Bang, semua film karton Naruto jadi tampil di TV-nya. Anak kita bawa pedang kemana-mana, pedang kayu, repot. Makanya ini perlu kita jaga rumah tangga dari hal ini. Makanya ya kan, kalau antum sudah ngasih alat, nggak bisa jaganya. Kalau kemudian ada hal-hal yang tidak baik di rumah antum, jangan kemudian nyalakan apa? Nyalakan alat tersebut. Kalau anak sudah senang dengan gadget begini, antum larang, antum yang jadi korban nanti. Dia akan berontak, mengatakan bapak saya itu ngawur, tidak tahu saya, otoriter, penjajah dan lain sebagainya. Sehingga kamu ngomong A, kata anak, bagus B. Ngomong C, bagus apa? Tak ini nyatanya. Sekarang ya konfilah, anak-anak zaman kita ini, bapaknya marah, matanya di mana matanya? Di bawah kan? Anak zaman sekarang, bapaknya marah, di mana matanya? Di mata kamu. Natap begini malah. Iya apa ya? Iya, begitu. Apa akibatnya? Akibat satu di antaranya, anak kita dikasih susu sapi. Di antaranya, kata Imam Syairozi, paham Imam Syairozi? Mengarang kitab Al-Muhadzab yang Imam Nawawi syarah dalam Majmu' Syarah Muhadzab, mengatakan jangan kasih minum susu bahimah bayi itu. Sebab makanan itu mempengaruhi sifat dan karakter anak kita. Kata Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, janganlah istirda, minta susuan kepada wanita yang tidak beragama bagus, tidak apa? Mutadayyinah, yang makannya itu campur. Carilah ibu susuan yang makannya apa? Halal. Sebab tidak ada barokahnya makanan haram pada sang bayi tersebut. Lihat zaman dulu, salafus saleh dulu, sampai
minum susu untuk bayi harus apa? ASI dari ibu yang makannya halal. Ikhwati billah, kalau seandainya cukup dengan susu sapi untuk ngasih makan anak bayi kita, tidaklah Nabi perintahkan untuk istirda. Minta susuan dari orang lain. Bahkan ayat istirda ada dalam Al-Quran. Kita kadang teledor. Kemudian ketika anak tumbuh kayak sapi sifat-sifatnya. Apa sifat sapi itu? Contohnya? Habis makan ngapain sapi? Habis makan kerja. Apa istirahat, santai, malas? Anaknya malas marah-marah. Kamu malas, ibunya yang salah. Ngasih makan apa? Susu? Bukan haram, bukan. Tetapi berpengaruh pada apa? Sifat dan karakter anak tersebut. Ingat, makanan apa? Berpengaruh pada karakter anak-anak tersebut. Sehingga ini yang membuat kita harus wara' dalam makanan untuk anak-anak kita, karena khawatir anak kita rusak oleh kita sendiri, sudah melampaui batas. Ya. Demikian, sisanya PR untuk Ustaz Ahmad dan kawan-kawan yang akan menjawab insyaallah dari itu semuanya, dan kita sesuai dengan perjanjian. Mohon maaf atas waktu yang berlebih ya. Semoga antum bisa memaafkan kelebihan waktunya dan Allah jadikan sebagai berkahan bagi kita semua. Kita berjumpa kembali insyaallah pada malam Senin dengan tema yang lain biidznillah taala. Demikian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya ada. Mohon maaf bila tersinggung dengan omongan saya pada malam ini. Tidak ada itu kecuali untuk menunjukkan rasa cinta dan sayang kepada antum semuanya. Untuk door prize, boleh ya, waktunya telat lagi dikit lagi. Saya mau ngasih hadiah. Ada buku. Yang pertama saya akan ngasih kepada orang yang paling tua yang ngaji hari ini. Ada yang usia 60 tahun? Ada usia 60 tahun? Ada? Mana Pak? 1, 6 berapa Pak? 65. Ada yang di atas 65? Ada? Berapa Pak? 64 sama? 65. Berapa? 73. Sudah, saya kasih yang paling tebal. Saya ukur ya Pak, tebalnya Pak. Lebih tebal nih Pak. Ada 75 lagi? Dikasihlah udah. Saya udah kadung ngasih ya. Niatnya gak enak saya ngasih. Baik. Supaya cepat habis ya. Yang ngaji sudah balik termuda. Sudah balik tapi? Sudah balik. Ada usia berapa? 15 ada? 16 tahun. Ada di bawahnya? Balik belum? Udah balik? Ada yang di bawah 12? Kalah yang 12. Susah saya. Taib, siapa yang hafal Sayyidul Istighfar? Wah, ini pertama kali nunjuk. Ya, baca. Barakallahu fiik. Yang dua saya kasih kepada akhwat, ibu-ibu yang paling tua dan paling muda. Silakan panitia yang membagikannya. Cukup, saya nggak mau panjang lebar, nanti antum pemalaman ya, belum pada makan malam lagi nanti ya.
Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.